Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan kali ini masih memberikan kita banyak sekali nikmat gitu ya. Salah satu nikmat yang kita dapatkan hari ini adalah nikmat berjumpa gitu ya, nikmat mendatangi forum gitu, forum-forum kajian, forum-forum yang mengkaji Islam gitu ya. Dan tentunya banyak sekali gitu ya, kita nggak bisa ngitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita gitu. Kemudian salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita selaku umatnya gitu ya, yang semoga mendapatkan syafaatnya, yang tentu untuk mendapatkan syafaatnya kita juga harus menteladani, mengikuti jejak kehidupan beliau gitu ya, mengikuti risalah-risalah yang beliau berikan kepada umatnya gitu ya, agar apa ya, agar kita itu pantas gitu ketika di yaumil akhir nanti ketemu dengan beliau meminta syafaatnya. Nah ini alhamdulillah ya, ini kajian Millennial Talks yang ketiga ya. Biasanya yang ngisi Pak Dokter ya, kalau sekarang yang ngisi pasiennya gitu ya. Jadi mohon dimaklumi gitu ya. Jadi sebenarnya di sini forum untuk saling sharing gitu ya, saling belajar tentang Islam gitu ya. Bukan berarti saya di sini ngisi juga lebih paham dibandingkan teman-teman, enggak gitu ya. Jadi di sini kita forum untuk sharing tentang apa yang kita sudah dapatkan gitu ya. Ibaratnya kita itu punya minuman gitu ya, yang segar gitu ya. Ada teman-teman kita yang kemudian nggak punya minum, ya kita kan sebagai seorang sahabat, seorang teman itu ya membagi-bagi gitu ya. Begitu juga dengan ilmu gitu ya. Jangan sampai ilmu-ilmu yang tertumpuk dalam kita itu yang sudah kita dapat entah dari kajian gitu ya, entah dari mentoring, halakoh, liko dan sebagainya itu menumpuk dalam diri kita gitu. Tapi kita di sini coba untuk melatih gitu ya, untuk menyampaikan kembali. Dan salah satu cara gitu ya untuk mengikat ilmu itu kan adalah dengan menyampaikan gitu. Nah, jadi di sini kita juga saling bareng-bareng belajar gitu. Nah, tema di kesempatan kali ini saya ambil tema Find Your Happiness gitu. Nah, jadi mungkin kalau di sini anak-anak muda gitu ya, mahasiswa itu kan banyak masalahnya gitu ya. Mungkin bisa jadi skripsi nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi stres gitu. Ketemu dosen nggak ketemu gitu ya. Bentar lagi bayar UKT dan sebagainya itu kan bikin stres gitu ya. Nah, maka di sini kita pengennya datang di forum yang ngebahas yang happy gitu. Tapi ya belum tentu happy juga ya, nanti kita lihat. Barangkali malah setelah kajian malah jadi makin pusing gitu. Di sini semuanya ada nggak yang nggak mau bahagia gitu? Pasti kan tentu pengen bahagia semua gitu ya. Nggak, saya yakin sih, saya nanya ke semua orang pasti jawabannya pengen bahagia gitu. Cuma gitu ya, masalahnya seperti apa gitu ya, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, apakah dengan cara mencari harta sebanyak-banyaknya gitu ya, karena memang banyak gitu ya orang-orang yang hidupnya itu dihabiskan memang hanya untuk nyari harta gitu ya. Nyari harta untuk apa? Karena dia punya persepsi dengan harta itu dapat membahagiakan dirinya. Nah, ada juga yang kedua misalnya, apakah mencari kebahagiaan itu dengan menduduki jabatan setinggi-tingginya gitu ya. Makanya kan rebutan kursi dan sebagainya itu kan adalah mungkin dia berpendapat bahwa berpersepsi bahwa kebahagiaan adalah ketika dia itu ada di posisi paling tinggi, jabatan paling tinggi. Atau mungkin dengan yang ketiga nih ya, nikahi perempuan secantik-cantiknya gitu. Nah, ini ya bisa jadi gitu ya, orang-orang ada yang punya pemikiran demikian gitu. Tapi masalahnya cara-cara seperti ini gitu ya, apakah benar menghantarkan kita kepada kebahagiaan gitu ya. Ini jadi pertanyaannya, benarkah gitu ya.
Nah, maka untuk membuktikan ya kita lihat gitu ya. Kita nggak perlu membuktikan kita praktekkan kepada diri kita sendiri gitu. Kita cukup dengan belajar dari kisah-kisah orang yang sudah berlalu gitu. Nah, ini ada contoh nih. Nah, ini mungkin nggak tahu kalian ya, saya juga nggak tahu sebenarnya. Cuma dapat kisah gitu ya. Nyari-nyari dapat kisah orang ini gitu. Nah, jadi dia namanya Casey Johnson gitu ya. Kalau yang main Mobile Legends tahu gitu ya, Johnson ya. Dia bisa berubah gitu ya. Nah, ini adalah putri seorang ibu sosialita gitu ya. Nama orang tua itu Sal Johnson dan Woody Johnson. Nah, pemilik New York Jets. Nah, kalau nggak tahu itu, New York Jets itu adalah klub American football. Nah, kebayang kayaknya gitu ya, kayak tadi ngobrol-ngobrol yang punya Rams Entertainment aja kan kayak Raffi Ahmad itu kan hartanya segitu gitu ya. Apalagi ini pemilik American football gitu. Pasti hartanya kan lebih banyak lagi gitu. Atau kalau teman-teman yang ngikutin sepak bola kan tahu ya transfer pemain gitu ya. Kayak kemarin harga pemain transfer ada yang 100 juta pounds dan sebagainya gitu. Artinya bukan hitungan kekayaannya itu bukan jutaan, ratusan juta, miliar atau bahkan puluhan triliun gitu. Ini hitungan kekayaannya itu udah ribuan triliun gitu. Dan dia juga adalah cicit dari pendiri ya Johnson & Johnson. Nah, kalau teman-teman tahu itu Johnson & Johnson itu kayak produk kayak bedak bayi gitu kan, ada ya Johnson baby apa gitu. Nah, ini ininya gitu, cicit dari yang pendirinya gitu. Nah, bayangin gitu ya kekayaannya gimana gitu. Nah, Casey tumbuh dikelilingi oleh kekayaan dan kemewahan selama hidupnya gitu ya. Bahkan Casey yang kerap mengendarai mobil mahal sudah mendapatkan tas merek ternama Chanel di usia 10 tahun gitu. Namun di balik semua kekayaan yang ia miliki, Casey kecil tak pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ternyata gitu ya, karena dia itu orang tuanya itu adalah wanita karir gitu, ibunya wanita karir dan bapaknya itu ada pembisnis, justru malah dia tidak mendapatkan kebahagiaan gitu ya dari hasil kekayaan orang tuanya gitu. Malah dia itu kekurangan kebahagiaan karena tidak ada kasih sayang dari orang tuanya. Bahkan ya di akhir kehidupannya itu ya, Casey itu mendapati kisah hidup yang tragis gitu. Ia ditemukan telah meninggal tanpa siapapun gitu ya. Jadi ketika di akhir kehidupannya saja gitu ya, di akhir hayatnya dia tuh nggak ada siapapun gitu ya di sekelilingnya gitu. Nah, di sebuah bungalow berantakan pada usianya yang ke-30. Jadi masih tergolong muda gitu ya. Kalau kayak Mas Azimir 27 ya mungkin 3 tahun lagi gitu ya, sekitar segitulah. Nah, jadi masih tergolong muda gitu. Ini artinya apa gitu. Kisah ini gitu bisa kita ambil pelajaran bahwa bergelimang harta itu tidak pasti gitu ya. Tidak menjamin bahwa manusia itu akan bahagia gitu. Nah, ini yang pertama gitu. Ini ada lagi mungkin ini teman-teman udah pada tahu lah ya. Nah, ini ada Donald Trump ya. Jabatan tinggi tapi tidak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Nanti ada kisahnya. Nah, jadi ini kan mantan presiden Amerika ya, mantan presiden AS gitu ya. Walaupun kita mungkin ngelihat gitu ya, dia itu selama menjabat sebagai presiden itu ya memang tujuannya dia gitu ya, sudah mencapai goals tertingginya dia gitu ya. Tapi ternyata gitu ya, kebahagiaannya itu dikisahkan ya oleh teman-temannya itu justru ketika setelah dia mundur atau turun dari jabatannya sebagai presiden. Nah, Donald Trump nampaknya telah menikmati kehidupan pasca jabatan di Gedung Putih berakhir gitu. Nah, ini ada juga disebutkan ya, kata Miller ya mengatakan Trump meninggalkan ibu kota Washington ya dalam suasana hati yang sangat baik gitu. Ia saat ini sedang menikmati waktu bersama keluarganya di resort Mar-a-Lago dan Palm Beach, Florida. Menurut Miller, itu adalah pertama kalinya Trump terlihat santai selama beberapa tahun terakhir. Ia juga mengatakan bahwa nampaknya pria berusia 74 tahun itu merasa lebih bahagia. Nah, ini menunjukkan gitu ya pelajaran dari, walaupun ini ya dua orang tadi memang bukan orang Muslim gitu ya, tapi ada
kisah hidupnya yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Nah, bayangin gitu ya, udah presiden tertinggi di dunia negara mana sih gitu kan? Ya negara paling adidaya saat ini ya kan Amerika gitu. Dan kepala negaranya udah paling tinggi tuh jabatannya kalau saat ini gitu ya. Artinya menjadi presiden Amerika saja tidak menjamin bahwa orang itu menjadi hidupnya itu jadi bahagia gitu. Justru malah ketika turun malah jadi senang gitu, kumpul sama keluarga gitu ya, main gitu, yang gendong cucu dan sebagainya gitu. Ini kisah yang kedua. Dan yang ketiga ini mungkin teman-teman nggak tahu ya, pada tahu atau nggak, kalau yang ngikutin nonton film Korea mungkin tahu ya. Nah ini kan tadi ya, couple goals gitu ya, kurang cakep apa gitu istrinya ya. Suaminya juga kurang cakep apa gitu, tapi ternyata gitu ya kehidupannya tidak bahagia. Pasangan ini dianggap sangat serasi gitu ya untuk mendampingi satu sama lain. Bahkan saat mereka resmi menikah pada 31 Oktober 2021 di Seoul ya, ada hashtag Hari Patah Hati Internasional gitu. Jadi bukan nasional lagi, ini udah internasional gitu. Mungkin di sini ada yang pernah patah hati ya waktu itu ya, nggak tahu ya. Bahkan ya sampai trending di Twitter gitu ya, di mana-mana gitu. Nah sayangnya baru 2 tahun berumah tangga, song couple ini ceritanya namanya mereka itu sama-sama song gitu, jadi song couple katanya. Memutuskan untuk berpisah gitu. Nah jadi bercerai pada tahun 2019. Jadi mengajukan cerainya 2019. Nah, jadi ini kabarnya gitu, setelah menikah mereka terpisah karena jadwal yang menjadi lebih sibuk dan perbedaan kepribadian. Jadi paras gitu ya, fisik pasangan kita itu tidak menjamin gitu ya, bahwa kehidupan kita dalam berumah tangga gitu ya, dalam berpasangan itu menjamin kehidupan kita menjadi bahagia, enggak juga gitu. Ternyata ini dua orang yang paling ibaratnya itu yang perempuannya cantik gitu, yang cowoknya ganteng gitu, tapi ternyata kehidupan rumah tangganya itu enggak membuat mereka bahagia gitu. Nah, jadi 3 hal tadi gitu ya, harta gitu ya, tahta, dan wanita gitu ya, harta, tahta, wanita itu ternyata tidak menjamin. Karena apa? Karena ternyata di sini dikatakan gitu ya. Jadi Allah itu berfirman ya dalam Quran surat An-Nahl, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqi. Apa yang di sisimu akan lenyap gitu, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal gitu. Apa yang ada di sisi kalian gitu, ini tafsir menurut Al-Muhtasor gitu ya. Apa yang ada di sisi kalian wahai manusia berupa harta, kesenangan dan keimanan, kenikmatan pasti akan berakhir sekalipun ia banyak gitu. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah berupa balasan maka ia kekal. Jadi 3 hal tadi itu kan yang kita bahas adalah apa? Adalah dunia gitu. Yang mana sebetulnya dunia itu ya sifatnya sementara gitu. Bahkan ketika tadi ya misalkan gitu ya, kita kaya gitu ya, dan kita punya kedudukan tinggi, istrinya cantik misalnya, dan itu bertahan misalnya sampai kita meninggal gitu ya, ya tapi itu akan selesai tepat ketika setelah kita meninggal gitu. Jadi tadi jabatan, harta, dan pasangan itu ya sudah gitu, selesai di dunia gitu. Tidak kekal gitu ya. Adapun kenikmatan akhirat akan senantiasa kekal, tak terputus. Nah maka biar kita bahagianya itu kekal gitu, maka carilah bahagia yang standarnya itu standar akhirat gitu. Bukan bahagia standar dunia. Nah, ini ada Allah berfirman ya dalam Quran Al-Qasas. Nah, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Nah, jadi di sini kita tetap diminta untuk berburu akhirat gitu ya, tapi juga kita jangan sampai lupa untuk kehidupan kita ketika di dunia gitu. Nah ini ada tafsir ya dari Ibnu Katsir mengatakan, gunakanlah yang telah Allah anugerahkan untukmu dari harta dan nikmat yang besar untuk taat pada Rabbmu.
dan membuat dirimu semakin dekat pada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Dengan ini semua engkau dapat menggapai pahala di kehidupan akhirat. Jadi apa-apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu tadi harta, tahta dan sebagainya itu yang ada di dunia, memang kita gunakan untuk apa? Untuk taat kepada Allah gitu. Jadi memang apa yang Allah berikan ke kita itu bukan untuk kita apa ya? Bukan final gitu ya, ibaratnya itu tujuan kita tuh bukan itu gitu, tapi itu adalah perantara gitu, perantara untuk kemudian kita taat kepada Allah gitu. Nah maka di sini juga jangan sampai kita lupa nasib kita di dunia gitu ya. Nah ini kata Imam Ibnu Katsir ya, janganlah engkau melupakan nasibmu dari kehidupan dunia, yaitu dari Allah yang Allah bolehkan berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan menikah. Robmu masih memiliki hak darimu, dirimu juga memiliki hak atas dirimu sendiri gitu ya. Keluargamu juga memiliki hak, istrimu pun memiliki hak. Gitu. Maka tunaikanlah hak-hak setiap hak yang memiliki hak. Gitu. Setiap yang memiliki hak ya. Jadi jangan sampai gitu ya, walaupun kita tujuannya akhirat gitu ya, tujuannya kita misalnya pengen ke surga, ya hal-hal yang menjadi kewajiban di dunia itu jangan sampai kita lalaikan gitu. Ya ketika kita terhadap diri kita sendiri gitu ya, termasuk misalnya makan gitu ya, minum, kita juga harus tunaikan gitu. Kan ada ya kisah itu yang orang yang tidak mau berikhtiar gitu ya, tapi ingin mendapatkan hasil gitu. Ya itu adalah hal-hal yang sebetulnya sedang melalaikan kewajiban kita gitu. Sedangkan ikhtiar untuk misalnya ya kita nyari makan gitu, entah nyari makannya datang ke kajian atau misalnya nyari makannya beli di tempat makan, itu adalah ikhtiarnya gitu. Artinya hak-hak terhadap diri kita itu jangan sampai terlalaikan gitu. Dan juga hak-hak kepada orang lain juga gitu. Namun di sini dikatakan ya, bukan berarti kehidupan ini ya, kata-katanya gitu ya, redaksinya itu bukan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat gitu. Jadi yang lebih tepatnya kalau menurut Jalaluddin As-Suyuti ya dan Jalaluddin Al-Mahali menyatakan bahwa yang dimaksud ayat di atas bukan berarti kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Tetapi ya, ketika di dunia setiap aktivitas kita tujukan untuk kehidupan selanjutnya di akhirat. Nah, jadi kan sering ya kita dengar ya istilah-istilah kita yang penting seimbang dunia akhirat gitu ya. Ya mungkin bisa jadi pas kerja ya dia kalau kalimatnya begitu ya bisa jadi ketika dia kerja itu tidak terikat dengan hukum Allah gitu ya. Ketika ibadah dia baru ingat Allah gitu. Yang mungkin kita kenal sebagai ya paham sekuler gitu. Nah, tapi nggak begitu gitu di konsep dalam Islam itu bukan begitu gitu. Jadi ketika kita bekerja ya kita dalam rangka sebetulnya kan beribadah gitu ya. Ibadah dalam arti luas gitu ya. Yang mana tujuannya juga sama untuk mencapai kehidupan yang terbaik di kehidupan selanjutnya gitu. Nah, di sini dikatakan dunia untuk akhirat ya. Jadi kehidupan dunia itu untuk menghantarkan kita di kehidupan di akhirat. Jadikan belajar kita sebagai cara untuk membahagiakan orang banyak gitu. Jadi misalnya aktivitas kita belajar nih ya, kita mencari ilmu dan sebagainya, ya kita niatkan gitu ya aktivitas tersebut untuk apa? Untuk membahagiakan orang banyak yang tadi di awal saya jelaskan gitu. Kita misalnya punya ilmu apa gitu ya, orang-orang mungkin belum tahu tentang apa yang kita pahami gitu ya, kita share ke orang gitu agar orang itu dapat ilmu yang bisa jadi mereka itu lebih bahagia hidupnya gitu. Agar apa ya itu tadi aktivitas itu ketika diniatkan adalah untuk misalnya tadi berdakwah ya, menyampaikan nilai-nilai Islam ya, akan bernilai pahala gitu. Jadikan usaha atau bisnis kita bisa bermanfaat bagi kaum muslimin gitu ya. Banyak gitu ya komunitas-komunitas pembisnis gitu yang memang di situ aktivitasnya itu memang ada aktivitas untuk saling berbagi ya, membantu kaum muslimin pada umumnya gitu. Kayak misalnya tahu ini ya, Muslim United Real Masjid tahu ya. Nah, itu kan aslinya itu kan toko aksesoris perempuan gitu ya. Tas dan sebagainya gitu. Tapi dari
berangkat dari situ gitu ya, dijadikanlah tempat itu menjadi apa, masjid gitu ya, agar apa, agar bermanfaat bagi lingkungan sekitar gitu. Itu salah satu contoh aja gitu. Artinya ketika kita usaha atau kita bisnis itu ya kita harus punya niat juga untuk bermanfaat gitu ya bagi kaum muslimin. Semakin banyak yang mengambil manfaat dari usaha dan kerja keras kita di dunia, maka semakin banyak pahala yang mengalir untuk kita. Nah, ibaratnya kan pahala jariah itu kan tergolong dibagi menjadi 3 gitu kan, anak yang soleh gitu ya, kemudian apa namanya, ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi apa, sedekah jariah ya, sedekah jariah. Nah ini kan ilmu yang bermanfaat itu adalah sedekah jariah juga gitu, sedekah jariah apa namanya, yaitu amal yang tidak terputus gitu. Maka ya itu tadi, ketika kita punya ilmu dan sebagainya itu juga bisa ketika diniatkan ya untuk berdakwah itu akan mengalirkan pahala kepada kita walaupun mungkin sudah meninggal dunia gitu. Nah, celaka dan bahagia ya. Ini ada Allah berfirman ya dalam Quran surat Hud ya 106 sampai 108. Adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Nah, jadi memang orang-orang yang celaka gitu ya, ya tempatnya di neraka nanti gitu ya. Dan orang-orang yang bahagia tadi yang happy gitu ya, happy dalam arti apa namanya, happy dalam definisi Islam ya, nanti happy-nya itu di surga gitu, happy-nya di surga. Jadi bukan di dunia happy pas di akhirat malah di neraka gitu, bukan itu yang dimaksud happy atau bahagia dalam definisi Islam gitu. Ini jadi sebenarnya kita tuh kalau jadi orang muslim ya, orang Islam itu sebenarnya enak ya, banyak spoilernya gitu ya. Kita tinggal baca-baca hadis misalnya atau Quran kan banyak kisah-kisah masa depan gitu ya, di neraka gimana, di surga gimana gitu ya. Nah ini ada satu kisah ya dari hadis riwayat Muslim ya. Nah jadi kisahnya itu ada penduduk neraka ya, didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia gitu. Jadi ketika di dunia ya, penduduk neraka ini paling nikmat gitu ketika di dunia gitu. Nah, lalu orang ini gitu ya dicelupkan ke neraka dengan sekali celupan gitu ya. Nah, tadi yang paling bahagia di dunia nggak tahu ya, saya nggak bisa nyontohin orang, nggak tahu ya. Atau mungkin yang sudah jelas masuk neraka ya kayak Fir'aun lah gampangnya ya. Fir'aun kan kurang apa gitu ya, udah punya kedudukan gitu ya, punya harta, istri tinggal milih gitu ya. Mau wanita Mesir yang mana yang mau dinikahi tinggal dinikahi gitu ya. Ya saat apa namanya, ketika di akhirat nanti gitu, ketika ya dicelupkan di neraka bahkan cuma sekali celupan gitu. Nah, ditanya tuh sama apa namanya? Ditanya gitu ya kepadanya tuh, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan sedikit saja gitu ya? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit saja? Ia mengatakan tidak, demi Allah wahai Robku. Bayangin gitu ya, orang paling nikmat di dunia aja ketika dicelupin ke neraka jadi hilang semua tuh, udah lupa semua nikmat-nikmat yang pernah dia rasakan di dunia gitu. Nah, sebaliknya ya, ini orang yang di dunia itu sesengsara-saranya gitu. Tapi ketika di akhirat masuk surga, nah kisahnya sama gitu, mirip gitu. Kemudian ia celupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Nah, kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan keburukan sekali saja gitu ya? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan sekali saja gitu? Ia menjawab, tidak, demi Allah gitu. Wahai Robku, aku tidak pernah merasakan keburukan sama sekali, dan aku tidak pernah melihatnya, tidak pula mengalaminya. Bayangin, udah lupa gitu ya. Ketika udah dicelupin ke surga gitu ya, udah masuk surga sebentar aja udah lupa semua gitu apa yang menjadi beban dia di dunia gitu. Nah maka di sini ya kunci bahagia gitu ya. Sebenarnya ini ya, apa namanya yang perlu kita pahami gitu. Nah jadi kunci bahagia gitu ya, kurang lebih ya ini gitu. Yang pertama adalah taat kepada syariah gitu ya, taat kepada hukum-hukum Allah gitu ya.
kemudian qanaah dan istiqomah. Nah, jadi standarnya beda ya. Standarnya itu beda sebenarnya. Kalau tadi kan di awal-awal kita standar bahagianya itu kalau kita ngikuti PPT-nya tadi itu kan standar bahagianya itu kan keduniawian gitu ya, apa kebendaan gitu ya. Entah itu harta, entah itu jabatan dan sebagainya gitu. Yang mana kebahagiaan dalam Islam itu sebenarnya bukan hal-hal yang sifatnya fisik atau materi gitu ternyata gitu. Ya ini gitu ya. Sebenarnya lebih kepada pemahamannya gitu harus dirubah gitu. Nah, maka sebenarnya kalau di kitab Nizam gitu ya, di peraturan hidup dalam Islam itu Nizamul Islam, di awal-awal bab itu dijelasin gitu bahwa sebenarnya bangkitnya manusia itu tergantung bagaimana pemikirannya gitu. Jadi sebenarnya kunci bahagia itu ada di pikiran kita sebenarnya. Nah, maka ketika kita punya pemikiran untuk taat kepada syariah gitu ya, kemudian kita punya pemikiran untuk bisa qanaah dan bisa istiqomah, insya Allah kita bisa bahagia gitu. Nah, ini kita lebih detailin lagi ya. Ini di Quran surat At-Taha ya, barang siapa yang mengikut petunjukku, kata Allah, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itu gimana seremnya gitu ya, lagi pas baru dibangkitin nggak ngeliat apa-apa ya. Nanti ya ketika buta di dunia aja kita udah ngeri gitu ya, apalagi ketika di akhirat kita nggak bisa ngelihat. Nah, jadi Allah udah janji, ini udah janjinya Allah gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang taat kepada syariatnya gitu ya, kepada aturan-aturannya Allah, itu udah dijamin gitu ya, tidak akan celaka gitu di akhirat. Sedangkan sebaliknya Allah juga udah jamin gitu. Kalau dia itu maksiat, nggak taat kepada syariat ketika di dunia, ini Allah yang jamin ya, ini udah pasti terjadi gitu. Maka dia akan ketika di dunia akan penghidupan yang sempit, dan ketika di akhirat akan di hari kiamat gitu ya tadi akan dibangkitkan dalam keadaan buta gitu. Nah, maka di sini dalam Quran surat An-Nahl ya menganjurkan kita beramal soleh agar bahagia gitu. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin balasannya Allah itu ya pasti dilebihin gitu ya. Kita dalam satu hadis saja kan dikatakan ketika kita mendekat satu jengkal, Allah itu kan mendekat satu hasta dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita udah beramal soleh, berniat mendekatkan diri kepada Allah, sebenarnya balasannya tuh nggak kurang-kurang gitu, pasti dilebihin gitu. Makanya kan ada ungkapan bahwa satu-satunya bisnis yang gak rugi itu ya bisnis dengan Allah gitu. Kalau bisnis dengan manusia itu kan ya bisa jadi tipu-tipu gitu ya, bisa jadi rugi dan sebagainya gitu. Karena kalau Allah itu membalasnya ya pasti dilebihin, nggak bakal dikurangin gitu. Nah, maka ini kita juga harus merubah persepsi kita gitu tentang definisi bahagia itu gitu. Nah, kita itu harus punya pemahaman bahwa sedih itu ketika semakin jauh dari Allah gitu ya, tidak ikhlas dan tidak mengikuti petunjuknya. Dan bahagia gitu ya adalah ketika semakin dekat kepada Allah, semakin ikhlas dan mengikuti petunjuknya. Nah, ini yang pertama gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah qanaah gitu. Ini kurang lebihnya ya, qanaah itu adalah ridho ya, menerima atau puas diri dengan segala karunia dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wujudnya seperti apa? Yaitu dengan merasa cukup terhadap pemberian Allah gitu. Tidak tamak terhadap apa yang dimiliki manusia, tidak iri melihat apa yang ada di tangan orang lain, dan tidak rakus mencari harta benda dengan menghalalkan segala cara. Qanaah merupakan kunci untuk meraih kebahagiaan bagi manusia ketika hidup di dunia. Jadi ya, salah satu yang bikin kita jarang bahagia itu ya karena ini, salah satunya ini juga, kita tidak qanaah gitu. Kadang lihat tetangga motornya lebih bagus gitu ya, atau mungkin
teman kita nilainya lebih bagus dan sebagainya, itu kan kadang ada tuh rasa-rasa yang bikin kita nggak bahagia gitu ya. Itu memang ya karena apa? Karena kita belum bisa qanaah gitu. Nah, ini Allah sendiri yang memerintah kita untuk qanaah gitu. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah gitu. Atau merasa cukup dengan rezeki tersebut. Dan sebenarnya kan rezeki itu kalau kita ada bahasanya sendiri sebenarnya rezeki. Kita kan harus meyakini gitu ya bahwa rezeki Allah itu pasti akan semuanya jatah rezeki kita gitu ya. Nggak mungkin Allah itu akan sisakan atau tidak akan salurkan semua gitu. Artinya ketika sampai kita meninggal gitu ya, sudah kita harus yakini bahwa rezeki Allah itu sudah akan full kita dapatkan gitu. Nah, maka nggak perlu harus harus merasa cukup, harus qanaah tadi dengan apa yang sudah Allah berikan. Nah, maka di sini juga agar kita bisa qanaah gitu ya, maka soal dunia kita harus lihat ke bawah gitu ya. Barangkali ada uang jatuh maksudnya kali. Jadi jangan lihat ke atas terus, kalau di bawah kan kadang ada yang jatuh-jatuh gitu. Ya, nanti nunggu azan terdekat aja ya ininya. Nah, ini dalam hadis ya riwayat Bukhari Muslim dikatakan, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kamu gitu. Dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi darimu. Yang demikian lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah gitu. Nah, ini nunggu azan ini selesai dulu ya, nanti kita lanjut. Udah. Mas, Kabupaten itu Bandung, enggak? Cilacap ini Sunda. Makanya, tapi Cilacapnya yang Jawa apa yang Sunda? Yang Sunda dong ya. Jawa atau Sunda? Itu kan batasan. Ada yang bisa Sunda, ada yang bisa Cenang. Luhur. Udah Jawa Barat yang dekat Mojokerto. Iya, nah, sana Tanah Pucung. Sana lagi. Iya, ini itu jalur pulang saya. Kita lanjut ya, tadi ikut azan yang pertama aja. Ya, tadi gitu ya, bahwa ketika masalah-masalah di dunia kita nggak perlu kita itu membanding-bandingkan dengan orang-orang yang di atas kita gitu. Karena Rasul sendiri memerintahkan demikian. Berbanding terbalik halnya dengan masalah-masalah akhirat gitu. Ya kita boleh iri gitu ya dengan orang-orang yang ilmunya lebih dari kita gitu ya, ibadah sunnahnya lebih dari kita dan sebagainya. Itu memang kalau itu adalah hal yang justru malah dianjurkan gitu ya, iri terhadap hal-hal yang sifatnya meraih akhirat gitu ya. Nah, maka di sini juga dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Nah, jadi walaupun Rasul sendiri kan sebenarnya kalau dihitung-hitungan gitu ya, sebenarnya Rasul itu kan bukan orang miskin juga gitu ya, walaupun
lifestyle-nya seperti tidak seperti orang kaya gitu ya. Toh ketika Rasul pada saat melamar Khadijah aja kan mas kawinnya berapa ratus ekor unta gitu ya. Artinya Rasul sendiri gitu ya, yang sebenarnya orang kaya gitu ya, kalau standar kita gitu, standar yang makan gratisan gitu ya, itu Rasul tuh kaya gitu. Bahkan bukan standar kita ya, standar orang kaya di Purwokerto aja masih terhitung kaya gitu. Nah, artinya Rasul sendiri walaupun dia kaya gitu ya, tapi yang menurut Rasul kaya itu adalah ketika dia merasa cukup, ketika seorang itu merasa cukup. Jadi jangan heran ya kalau misalnya banyak sekali gitu ya, kita sering lihat berita dan sebagainya, sebenarnya orang-orang itu kaya gitu ya. Ya kayak misalnya koruptor dan sebagainya itu kan kurang apa gitu penghasilannya gitu ya. Tapi karena mereka tidak merasa cukup gitu ya, ya akhirnya kan mereka itu tergolong sebagai orang-orang miskin gitu. Karena apa? Masih kurang terus gitu. Nah ini yang ketiga ya, yang terakhir, kunci bahagia adalah istiqomah gitu. Nah, adalah menempuh jalan agama yang lurus atau benar dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah, lahir dan batin, dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Nah, jadi ya pada dasarnya istiqomah itu yaitu taat kepada syariatnya gitu ya, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya gitu. Istiqomah terhadap hal tersebut gitu. Artinya jangan istiqomah terhadap hal yang justru menyimpang gitu ya. Karena istiqomah ini kan bisa diartikan berbagai macam gitu ya. Istiqomah bermaksiat juga bisa gitu ya. Istiqomah yang lain juga bisa gitu. Tapi yang dimaksud di istiqomah di sini adalah istiqomah dalam jalan yang lurus gitu. Dalam menempuh memegang tali agama Allah gitu. Di sini juga dalam Quran Al-Fussilat ya, ayat 30, Allah itu berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ini udah dikasih janji lagi gitu ya, tadi dikasih janji, ini juga dikasih janji lagi kalau kita istiqomah dalam agama Allah tadi gitu ya, ya udah dijamin sebagai penghuni surga gitu. Walaupun pada prakteknya gitu ya memang sulit gitu. Nah ini macam-macam ya istiqomah. Istiqomah di atas tauhid gitu ya, istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah, dan istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput gitu. Nah tadi seperti yang sudah katakan gitu ya, bahwa pasti ada kekurangan dalam kita mencoba istiqomah gitu. Ketika kita ingin berjalan di jalan yang lurus dan memenuhi tuntutan istiqomah, terkadang kita tergelincir dan tidak bisa istiqomah secara utuh. Lantas apa yang bisa menutupi kekurangan ini gitu. Jadi memang yang namanya istiqomah gitu ya, semua orang gitu ya, bahkan ya orang-orang ulama sekalipun gitu ya, memang perlu gitu untuk terus berlatih untuk istiqomah gitu. Karena memang pada dasarnya kan dalam suatu hadis itu kan disebutkan gitu ya, bahwa anak Adam itu tempatnya salah dan dosa gitu ya. Tapi sebaik-baik pendosa itu adalah orang yang bertaubat gitu. Artinya untuk kita istiqomah nggak berdosa itu nggak mungkin gitu. Kita pasti ada kadang-kadang yang melenceng sedikit gitu ya, melakukan dosa gitu. Tapi ada yang orang-orang yang sebaik-baiknya adalah yang bertobat gitu. Nah, ini juga ada firman Allah ya dalam Quran surat Al-Fussilat, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Robmu adalah Rob yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Nah ini istiqomah dan istighfar ya. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan ayat di atas tadi ya, ayat
Quran surat Al-Fusilat ayat 6 tadi tuh, istiqomah dan mintalah ampun kepadanya gitu ya, merupakan syarat bahwa seringkali ada kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan. Yang menutupi kekurangan ini adalah istighfar. Nah, memohon ampun kepada Allah. Jadi itu tadi ya, ketika kita berusaha istiqomah tapi kemudian susah, ya perbanyak istighfar gitu. Istighfar itu sendiri mengundang taubat dan mengandung taubat dan istiqomah di jalan yang lurus. Nah, ini sedikit kiat-kiat ya, tips-tips agar istiqomah. Yang pertama, menghadiri majelis ilmu gitu ya. Agar apa? Ya agar kita memiliki akidah yang kokoh gitu. Kita harus memperkokoh akidah kita gitu ya, agar jangan sampai akidah kita jangan sampai terbeli dengan misalnya sekardus Indomie atau sebagainya gitu. Karena ya mungkin kalau di pelosok-pelosok sana gitu ya, orang-orang misionaris itu mengkufurkan orang-orang muslim itu dengan hal-hal seperti itu gitu. Maka kita harus perkokoh akidah kita. Kemudian mengamalkan syariah secara kafah gitu. Jadi mengamalkan syariah secara kafah juga penting gitu. Karena apa? Karena dengan mengamalkan syariah secara kafah ini kita bisa menjadi seorang muslim seutuhnya gitu. Jangan kita itu ngambil syariat itu ibarat di prasmanan gitu ya. Mana yang kita sukai kita ambil, mana yang enggak kita sukai ya kita tinggalkan gitu. Karena apa ya? Itu adalah salah satu ya tadi ajaran pemisahan agama dari dunia atau sekularisme. Ketika di masjid kita menutup aurat gitu ya. Ketika lagi main bola kita buka aurat gitu. Ketika misalnya di masjid ya kita beribadah, ketika di luar ya kita bermaksiat gitu. Nah, maka kita mengamalkan syariat itu ya memang harus secara kafah. Baik itu misalnya di area masjid maupun itu di area manapun gitu. Selama kita masih di bumi Allah gitu ya. Nah, yang kemudian mengetahui kisah orang soleh sehingga bisa dijadikan uswah gitu ya, atau teladan. Ini juga tadi ya kisah-kisah para sahabat dan sebagainya itu juga bisa kita jadikan sebagai pelajaran agar kita bisa istiqomah. Ini ya cari circle gitu ya. Yang kedua itu mencari bergaul dengan teman-teman yang soleh atau minimal ya, walaupun mungkin gak soleh-soleh banget gitu ya, mungkin temennya masih rada-rada soleh gitu ya. Ya minimal bisa mengingatkan kita dalam kebaikan gitu ya. Kalau misalnya offset kita tarik lagi gitu ya. Biar sesuai rule atau aturan lagi gitu. Banyak berdoa kepada Allah gitu ya. Ini juga nggak kalah penting gitu ya. Kita juga harus sering-sering berdoa kepada Allah. Nah, ini doa ini sering mungkin kalau pas kita sholat ya. Ini doa-doa biar istiqomah ya, dalam Quran surat Al-Imran 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Nah, dan juga ini yang selanjutnya ada doa yang lain adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Jadi memang ya sering ya gitu ya, atau mungkin yang belum pernah melafalkan doa ini ya bisa dirutinkan gitu ya ketika habis sholat atau dalam segala aktivitas kita ya, agar apa? Kadang ya memang kita ada ungkapan begini gitu ya, kita ganti baju itu sadar gitu ya, kita ganti baju itu sadar, tapi kalau kita udah ganti pemikiran itu nggak sadar gitu. Karena bisa jadi tadi kita misalnya punya pemikiran yang lurus gitu ya, atau pemikiran yang sesuai dengan ajaran Islam, tiba-tiba kita sedikit-sedikit ya, tiba-tiba misalnya diawali dengan Islam moderat misalnya, atau misalnya udah mulai Islam liberal, Islam Nusantara misalnya. Itu kan gak kerasa ya, tipis-tipis gitu ya. Itulah bahayanya gitu. Artinya memang kita perlu gitu ya, senantiasa berdoa kepada Allah itu untuk diistiqomahkan di jalan agama yang lurus gitu. Nah, mungkin itu ya materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab.
Ya silakan ya, karena nggak ada MC, saya sebagai MC sekaligus ya. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan ya, saya juga pengen makan ya. Ya. Ini bukan kebahagiaan. Kebahagiaan, karena tadi kan hak diri sendiri. Ya mungkin kalau nggak ada kita saya cukupkan ya materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga, dan jangan lupa ini juga bisa di-share ke yang lain gitu. Jadi nggak perlu jadi bergelar LC dulu gitu ya buat jadi nge-share kebaikan gitu ya. Jadi ya silakan bisa PowerPoint nanti saya share juga bisa gitu. Ya sekian mungkin, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.